Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Kasim Jinshi dengan penuh kebingungan, tampil seindah biasanya. Pelayannya Gao Shun berdiri di belakangnya. Kupikir itu sudah jelas, kata Mao Mao sambil menyeka keringat saat ia berdiri di depan kompor yang menyala-nyala. Di sisinya berdiri tabib abal-abal, mengipasi dirinya sendiri dengan tangan dan jelas merasa tidak nyaman dengan panasnya. Meskipun ia bekerja sungguh-sungguh, Mao Mao membutuhkan asisten, apalagi kakinya masih dalam pemulihan, ia tak bisa tidak berpikir bahwa gerak-geriknya selembek dirinya. Mungkin ia terlalu banyak berharap. Mereka menggunakan kompor di ruang medis untuk memanaskan panci masak yang sangat tidak biasa. Dari tutup panci itu menjulur sebuah tabung panjang yang melewati air dingin, menyebabkan tetesan-tetesan terbentuk di ujungnya, lalu dikumpulkan dalam sebuah wadah kecil. Alat penyulingan ini adalah salah satu temuan dari kegiatan bersih-bersih mereka baru-baru ini. Mao Mao merasa sayang mengetahui bahwa benda berharga seperti ini telah tersimpan tak terpakai di gudang selama begitu lama. Udara dipenuhi aroma bunga, setumpuk kelopak bunga menempati panci itu. Kami membuat parfum, kata Mao Mao. Ia memiliki sumber kelopak yang luar biasa dari mawar yang telah ia budidayakan untuk pesta kebun tidak lama sebelumnya. Cukup harum. Baunya cukup ringan dibandingkan mawar liar. Dan kami akan mengencerkannya lebih lanjut dengan minyak dan air. Selama bergenerasi-generasi, manusia telah membentuk mawar sesuai seleranya, mengutamakan keindahan dan kekayaan warna dengan mengorbankan aroma. Itulah cara dunia ini bekerja. Kau tidak bisa meminta segalanya atau kau tidak akan mendapat apa-apa. Jinshi mengintip alat penyuling itu dengan penuh minat. Ketika tabib, yang dengan tekun mengangkuti kayu bakar, menyadari kehadiran lelaki itu, ia langsung membersihkan debu dan kotoran dari bajunya dengan rasa malu yang khas seorang gadis remaja. Sambil merapikan kumis dan jenggotnya dengan jari-jari, ia bertanya, "Ada keperluan apa, Tuan?" Wajah Jinshi mendung. Mao Mao tidak mengira tabib itu bermaksud apa-apa dengan pertanyaannya, namun Jinshi tampak tersinggung dengan cara pertanyaan itu diajukan. Tak seorang pun bisa luput mencium bau sekuat ini, sahutnya, bibirnya membentuk cemberut ringan. Di dekatnya, dahi Gao Shun berkerut. Ia pikir Jinshi butuh lebih banyak wibawa, duga Mao Mao. Tabib abal-abal itu cukup polos sehingga tidak terlalu masalah, namun menjadi penting berarti tidak pernah tampak kurang dari berwibawa. Mao Mao bangkit dari kursinya, mengambil camilan teh dari rak. Ia sudah tahu betul kini bahwa tabib abal-abal menyimpan cemilan terbaiknya di rak paling atas, dan meletakkannya di atas meja. Jinshi duduk, Mao Mao mengambil kue bulan, menggigit sedikit sebagai bukti bahwa itu tidak berbahaya, lalu menyerahkannya padanya. Kupikir kamu melakukan ini di sini karena akan lebih sulit di pavilion giok, kata Jinshi. Ya, sebagian karena itu. Mao Mao menyeka lemak dari jari-jarinya dan kembali ke posisinya di depan kompor. Ia mengganti wadah di ujung tabung dengan yang lain. Sesaat kemudian, cairan berminyak mulai mengisi wadah itu, minyak parfum. Bagian lainnya adalah ini, minyak parfum mengandung bahan yang berpotensi menggugurkan kandungan. Selama seorang perempuan tidak meminum dosis pekat dari bahan itu, ia seharusnya baik-baik saja, namun tetap saja. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tabib abal-abal tidak terlalu dekat. Ia orang yang sangat ramah, namun mulutnya tidak bisa dijaga. Masih terlalu dini untuk memberitahunya bahwa Nyonya Pavilion Giok, selir Gyokuyo, sedang mengandung. Dengan kata lain, tidak ada kebutuhan khusus untuk mengatur penggunaan minyak parfum di istana belakang, begitukah maksudmu? Ya, Tuan, saya rasa tidak masalah. Membuat peraturan untuk setiap detail kecil hanya akan mempersulit hidup mereka. Selain itu, penegakan aturan akan sulit di tempat seluas ini. Jinshi memandang panci lain di atas kompor. Panci ini tidak memiliki aroma harum seperti yang berisi kelopak mawar. Sebaliknya,
Menghirup apapun yang ada di dalam panci ini membuat kepalanya berputar. Apa ini? Tanyanya. Itu alkohol, kata Mao Mao. Melalui penyulingan berulang, dimungkinkan untuk mencapai konsentrasi alkohol yang sangat tinggi. Memang, bahan ini cukup kuat hingga membuat Jinshi merasa mabuk hanya dengan menciumnya. Bukan untuk diminum, melainkan akan digunakan untuk sterilisasi. Musim hangat akan tiba, saat udara buruk bisa menumpuk dan menyebabkan gangguan fisik. Dengan adanya seorang putri kecil di paviliun giok, mereka ingin segalanya sebersih mungkin. Mao Mao bahkan membuat sedikit lebih dari yang ia butuhkan agar dapat meninggalkan persediaan di sini di ruang medis, di mana bahan itu akan banyak digunakan. Kamu bisa menggunakannya untuk membersihkan benda-benda, tanya Jinshi. Ya, saya dengar itulah yang mereka lakukan di barat. Ini adalah salah satu fakta kecil yang ia pelajari dari mendengar cerita tentang pengalaman ayah angkatnya belajar di negeri-negeri barat. Jika ada satu hal yang membedakannya, pikir Mao Mao, itu adalah pengetahuan yang ia dapatkan darinya. Sebagaimana kuingat, lelaki yang mengangkatmu adalah. Sebelum Jinshi sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar bunyi gedebu keras. Gao Shun menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dua kasim telah tiba di ruang medis membawa sebuah kotak besar dan menurunkannya tepat di depan pintu. Ada apa ini? Tanya Gao Shun pada tabib. Ah, nona muda itu yang memintanya. Mao Mao melotot pada tabib abal-abal itu untuk menyuruhnya diam, namun sudah terlambat. Jinshi sudah menunjukkan ketertarikannya pada kiriman itu, mulai membukanya. Ia berharap Jinshi tidak menyentuhnya tanpa bertanya dulu. Tuan Jinshi, tehnya sudah siap. Silakan duduk dan nikmati, katanya. Apa ini? Tanyanya. Hanya sesuatu dari rumah saya. Tidak ada yang menarik, saya jamin. Sayangnya, Jinshi tampak sangat penasaran. Tidak percaya laki ini, pikir Mao Mao. Ia, ya, bahkan ia, adalah seorang perempuan. Ia berharap laki itu punya kesopanan untuk tidak menatap di saat seperti ini. Namun alih-alih begitu, ia malah menundukkan mata ke tanah dan berkata, "Itu penuh pakaian dalam, Tuan." Jinshi segera menarik tangannya, tampak terganggu. Benar, tinggalkan saja, pikir Mao Mao tanpa menatapnya, namun kenyataan jarang begitu akomodatif. Seberapa banyak pakaian dalam di sana hingga membutuhkan dua pria dewasa untuk membawanya, tanya Gao Shun. Biarkan ia memperhatikan detail yang paling tidak menyenangkan. Benar, seru Jinshi, dan dengan demikian isi kiriman Mao Mao, yang sebenarnya lebih ia sukai jika tetap tidak diketahui, terungkap di hadapan semua orang. Keterlaluan, itulah masalah istana belakang, kata Mao Mao, punggungnya tegak lurus dan wajahnya sama sekali serius. Para perempuan yang menghuni istana belakang adalah kumpulan perawan polos yang berharap suatu hari mereka mungkin menjadi pasangan tidur kaisar. Memang, tidak semua seperti itu. Namun pengecualian seperti itu adalah minoritas. Andaikan, demi argumen, mata kekaisaran yang mulia jatuh pada salah satu dari para perawan itu. Bukan hanya menghadapi intimidasi berada bersama kaisar sendiri, ia juga akan memulai pengalaman yang sama sekali tidak diketahuinya bersamanya. Bayangkan keresahan perempuan muda yang melakukan kesalahan pemula dalam keadaan seperti itu. Saya berpendapat mereka perlu mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Dan itulah mengapa kamu mendapatkan semua ini. Jinshi berdiri dengan angkuh di depan Mao Mao yang duduk dalam posisi formal di lantai. Situasinya terasa tidak asing. Kiriman itu terbuka, dengan banyak literatur terlihat di dalamnya. Literatur macam apa? Yah, kamu tahu. Jenis yang sudah mulai Mao Mao kumpulkan dalam jumlah tertentu untuk menghibur kaisar yang kesepian ketika ia merasa rindu di malam hari.
Selir Lihua juga pembaca setia bahan semacam itu. Kali ini Mao Mao telah memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak dari biasanya, dengan harapan menemukan peluang penjualan baru di sana-sini, namun waktu kedatangannya sungguh tidak menguntungkan. Ia sudah menyuruh kiriman ini diantar ke ruang medis agar akhirnya bisa lolos dari pengawasan Hong Niang yang cerewet, namun lihat apa yang didapatnya. Mao Mao sama sekali tidak serakah, namun jika ia tidak berhasil menghasilkan sedikit uang, lelaki tuanya di distrik kesenangan mungkin tidak akan memiliki cukup makanan. Lelaki tuanya itu terlalu baik hati. Ia yakin sang nyonya akan memaksanya bekerja tanpa henti. Jinshi jelas kesal, namun ia juga tampak merasakan kebenaran apa yang dikatakan Mao Mao. Ketika ia menambahkan bahwa permintaan ini sebagian datang dari Yang Mulia Kaisar sendiri, Jinshi tampak sangat terguncang, namun mengakui bahwa ia ada di pihak yang benar. Gao Shun, sementara itu, membolak-balik salah satu buku dengan ekspresi serius. Seluruh adegan itu begitu tidak nyata sehingga Mao Mao mendapati dirinya cemberut memandangnya sekalipun ia tidak bermaksud. Ini dibuat dengan sangat indah, komentar Gao Shun. Ia mengagumi keahliannya, pikir Mao Mao. Ia sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Gao Shun adalah cabul paling tanpa ekspresi di dunia, namun ternyata bukan itu yang menarik minatnya. Mereka menggunakan kertas yang bagus, katanya. Buku-buku tentang kamar tidur adalah barang laris. Buku-buku itu sering dikirim bersama perempuan muda saat mereka menikah, dan mereka yang membaca teks semacam itu untuk kepentingan pribadi lebih dari rela mengeluarkan uang untuknya. Buku-buku semacam itu biasanya sebagian besar terdiri dari ilustrasi, sehingga seseorang tidak perlu bisa membaca untuk menikmatinya. Dan semahal apapun harganya, potensi keuntungan yang mungkin dihasilkannya bisa sama besarnya. Apakah ini dicetak? Jinshi juga mempelajari ilustrasinya, namun mempertimbangkan apa yang digambarkan oleh ilustrasi-ilustrasi itu, momennya sungguh jenaka. Tabib abal-abal mencuri pandangan-pandangan yang malu-malu ke sana kemari. Bukan dengan balok kayu, melainkan dengan plat logam, sejauh yang saya tahu. Sungguh luar biasa. Ini adalah teknik barat. Mao Mao tidak banyak tahu tentang cara buku-buku itu dibuat, namun bagi Jinshi untuk mengatakan sesuatu yang memuji tentang mereka, mereka pasti sangat tidak biasa. Karena akhirnya saya mendapatkan beberapa bahan berkualitas tinggi, saya pikir mungkin lebih baik menyebarkannya lebih luas, kata Mao Mao. Itu masalah yang berbeda, balas Jinshi. Namun ia terus membolak-balik buku itu, dengan cermat mencatat isinya. Mao Mao, yang tidak yakin ia ingin Jinshi melihat terlalu teliti, tanpa sengaja tergelincir kembali ke tatapan skeptisnya. Mungkin Gao Shun memperhatikan, karena ia mendorong Jinshi dengan lembut. Jika itu menarik minatmu, Tuan, mengapa tidak menyimpan satu untuk dirimu sendiri, kata Mao Mao. Tidak. Itu tidak menarik minatku sama sekali, kata Jinshi, hampir melempar buku itu. Mao Mao memungutnya dan meratakannya agar halaman-halamannya tidak kusut. Tidak, memang begitu, kata Jinshi, lebih percaya diri kali ini. Namun mungkin saya bisa berpura-pura tidak melihat untuk sekali ini saja. Tiba-tiba ia terdengar agak sombong, namun ia memang penting, jadi mungkin itu tidak bisa dihindari. Apakah Tuan yakin? Tanya Mao Mao, kilatan mulai memasuki matanya. Ya, namun saya ingin kamu memberitahu saya toko mana yang menjual barang-barang seperti ini. Ekspresi Mao Mao segera berubah menjadi ekspresi yang hampir tidak bisa menyembunyikan rasa geli. Gao Shun mendorong Jinshi lagi. Apa? Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang cetakan indah ini, katanya, terdengar sedikit kesal. Percakapan ini semakin aneh dari menit ke menit. Tentu saja, kata Mao Mao, masih tampak geli namun menuliskan nama toko di sebuah buku catatan. Ini yang sebenarnya. Tentu saja, Tuan.
Ia tidak mengira Jinshi perlu bergantung pada ilustrasi. Seseorang seperti dia pasti bisa melihat sebanyak hal nyata yang ia inginkan. Apakah tidak mungkin bahwa kertas terkadang lebih disukai daripada kenyataan? Mao, pikirannya mengancam untuk melayang jauh, merenungkan berbagai kemungkinan saat ia merobek halaman buku catatan itu dan memberikannya padanya. Saat melakukan itu, ia tak bisa tidak memperhatikan kualitas kertas yang sangat baik di buku catatan tabib itu, persis seperti yang diharapkan. Bercanda ke samping, Mao menduga Jinshi mungkin berencana memulai usaha bisnis baru. Trik nyata dari politik adalah mengetahui cara mengekstra pajak dari rakyat tanpa terlalu membuat mereka kesal. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, dan langkah pertamanya adalah menginvestasikan uang pajak. Tidak tahu persis bagaimana ia berencana melakukannya, pikir Mao, namun hal penting yang harus dilakukan sekarang adalah memungut buku-buku yang berserakan. Jinshi sedang menarik penonton khasnya, dan meskipun mungkin menarik untuk mengetahui bagaimana mereka akan memandang Kasim tampan itu jika mereka tahu bacaan macam apa yang sedang ia telaah, Mao tidak cukup kejam untuk membeberkan rahasianya. Sementara Mao sibuk beres-beres, tangan Gaoshun menyentuh kotak tempat kiriman tiba. "Ada apa?" tanya Mao. Gaoshun tampak ragu. "Saya bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang mungkin memerlukan penyensoran." Ia berbicara, tentu saja, tentang isi bahan-bahan tersebut. Beberapa cukup, yah, keras. Preferensi pribadi yang mulia. Dan sungguh satu preferensi yang menonjol. Saya diberitahu bahwa pembaca terpenting kami menemukan ada yang kurang dalam bahan sebelumnya. Tidak boleh sama sekali, kata Gaoshun. Dan setelah ia membujuk nyonya untuk memilihkan yang terbaik. Dengan enggan ia menyerahkan bahan yang paling tidak senonoh itu padanya. Sekitar 10 hari kemudian, Mao bermalas-malasan di area laundry. "Kuingin tahu apa yang terkubur di sana," kata Xiaolan dengan polos, bersandar pada dinding dengan keranjang cucian di lengannya. Cuaca hari ini sangat baik, sehingga area laundry ramai. Para kasih mencuci pakaian secepat air bisa dibawa. Seragam para dayang dicuci dengan cara diinjak-injak dalam campuran soda api yang keras, sementara pakaian para selir dikerjakan dengan tangan menggunakan sabun buatan tangan. "Entahlah," kata Mao. Ia mengeluarkan camilan panggang yang dibungkus kulit rebung dan menyerahkannya pada Xiaolan, yang menerimanya dengan senyum lebar. Pertanyaan tentang apa yang terkubur di sana itu, menurut Mao, adalah sebuah kalimat dari novel. Novel sedang menjadi tren di istana belakang akhir-akhir ini. "Apa yang kucari di balik kuntum bunga yang mempesona?" tanya Xiaolan, matanya berbinar. Ia gadis kampung dan tidak bisa membaca. Pasti ada seseorang yang membacakan cerita itu untuknya. "Aku penasaran apa itu kira-kira," katanya sambil mengunyah. Pipinya menggembung seperti tupai. "Mungkin kotoran kuda?" tebak Mao, mendapat tawa tersendat dari Xiaolan. Gadis itu berhasil tidak tersedak, namun ia melotot pada Mao, matanya berair. Mao mengambilkan air dari persediaan air dan membantu Xiaolan meminumnya, mengelus punggungnya. "Kamu tidak seharusnya makan secepat itu. Itu salahmu." Apa yang dikatakan Mao tidak salah, meski begitu. Menumbuhkan sayuran yang baik membutuhkan lebih dari sekadar air. Tanah yang lemah akan menghasilkan panen yang lemah, itulah gunanya pupuk. Bunga-bunga yang indah pun sama. Semakin indah mereka, semakin kuat pupuk yang digunakan. Namun seorang gadis muda yang terpesona oleh cerita romantis mungkin tidak ingin perhatiannya ditarik ke detail-detail vulgar seperti itu. Mao bertekad untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Tak lama kemudian giliran mereka tiba untuk mencuci pakaian. Novel-novel yang begitu disukai Xiaolan sedang beredar di istana belakang, dan paviliun giok pun tidak terkecuali. Ketika Mao kembali,
sebenarnya ia mendapati 3 perempuan muda sedang mengobrol dan tertawa-tawa atas sebuah buku yang kasar pengerjaan sampulnya. "Hai, Mao Mao," sapa Guiyuan yang tenang dan lembut. Dua lainnya, Yinghua dan Ailan, terlalu asyik dengan buku itu untuk menyapanya. Guiyuan memegang halaman di antara jari-jarinya, dan para perempuan itu menarik-narik lengan bajunya, memintanya untuk cepat membalik halaman. Mao Mao menunduk untuk melihat sampulnya, yang memiliki ilustrasi pohon dengan kembang yang lebat dan sosok berdiri di bawahnya. Ia menduga itu buku yang sama yang dibicarakan Xiaolan. "Mau baca nanti, Mao Mao?" Guiyuan tampaknya adalah pembaca yang cepat, lebih cepat dari dua yang lain, dan ia punya waktu untuk sedikit bercakap-cakap. "Tidak, terima kasih." "Mengapa semua orang begitu antusias dengan buku itu? Bagaimanapun," tanya Mao Mao. "Itu datang dari Yang Mulia. Sungguh bagus, percaya atau tidak." "Yang Mulia, jadi itu datang dari Kaisar sendiri." Yang mengejutkan adalah bahwa ia mengetahuinya sama sekali. Masyarakat kelas atas cenderung memandang rendah novel sebagai tidak cukup halus. Mereka berpendapat bahwa fakta lebih mendidik daripada fiksi. Rupanya ia memberikannya kepada semua selir dan menyuruh mereka membagikannya ketika selesai membaca, kata Guiyuan, meskipun ia tampak sedikit kecewa bahwa selir Gyokuyo bukan satu-satunya yang menerima hadiah istimewa ini. "Wah, begitu?" kata Mao Mao, melihat lebih teliti pada sampulnya. Ia menyadari bahwa ia mengenali tanda di atasnya. Itu adalah cap milik toko buku yang pernah ia rekomendasikan kepada Jinshi beberapa hari lalu. Ah, sekarang masuk akal. Akhirnya ia memahami mengapa Jinshi begitu tertarik pada bahan bahan referensinya. Ketika Jinshi melihat kualitas kertas itu, ia menyadari bahwa itu akan cocok untuk hadiah dari Kaisar. Jika buku-buku itu benar-benar diberikan kepada semua selir, itu berarti setidaknya 100 telah dicetak. Jika mereka bisa membuat pelat dari buku-buku itu, lebih banyak lagi bisa diproduksi. Kemudian, jika mereka memproduksi edisi populer dengan kertas yang sedikit lebih murah, mereka bisa mewujudkan keuntungan yang lebih besar lagi. Mao Mao mulai berpikir ia seharusnya meminta komisi perantara dari pencetak itu. Ia yakin Jinshi pasti telah menanamkan ide itu di kepala Kaisar. Seharusnya sudah kuduga ia sedang merencanakan sesuatu. Novel-novel fiksi, mudah didekati namun tidak canggih, sedang didistribusikan kepada para selir. Biasanya hadiah apapun dari Yang Mulia akan dihargai dan disimpan dengan baik. Namun dengan memberikan buku kepada semua ladinya, setiap buku menjadi kurang berharga. Dan pula, hadiahnya tidak lain hanyalah fiksi murahan. Mungkin akan ada beberapa selir yang tidak patuh dan merasa skandal bahkan dengan menyentuh benda itu. Di atas semua ini, ada perintah untuk berbagi buku dengan orang lain. Beberapa selir mungkin mendapat ide untuk menyuruh dayang mereka membacakan buku itu untuk mereka, alih-alih susah payah membacanya sendiri. Kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Mao Mao mulai melihat apa yang sedang dirancang Jinshi. Para dayang yang mempelajari cerita itu akan berbagi dengan perempuan-perempuan lain. Itulah mengapa bahkan Xiaolan bisa mengutip dari buku itu. "Ah, sudah selesai saja?" tanya Yinghua, tampak sesengsara anjing yang ditolak makanannya. Buku itu kini tertutup, dan Guiyuan serta Ailan mengenakan ekspresi serupa. "Lagi. Aku mau baca lagi," seru Yinghua dengan semangat seorang anak yang kekurangan. Hiburan sedikit dan jarang di istana belakang, sehingga bahkan sebuah novel pun menjadi sumber kegembiraan sejati. Menurut Tuan Gaoshun, ada buku baru yang sedang dicetak. Ketika sudah siap, katanya kita akan mendapat salinannya, kata Guiyuan. "Ya tahu, tapi aku tak mau nunggu selama itu." Guiyuan mengerutkan dahi pada Yinghua. Yinghua, dari pihaknya, membekap pipi seperti ikan buntal. Ailan,
Sementara itu, memegang buku itu di tangannya dan menatapnya dengan seksama. "Apa yang terjadi?" tanya Mao Mao. "Tentang buku ini," mulai Ailan. Hong Niang, kepala dayang, sedang merawat Putri Lingli sementara ketiga dayang muda itu beristirahat. Ketika waktu istirahat mereka habis, mereka akan berganti, dan Hong Niang akan punya kesempatan untuk bersantai. "Kita satu-satunya dayang di sini, bukan?" Dan Lady Gyokuyo sudah baik hati mengatakan kita boleh membaca ini. Bukankah terasa seperti pemborosan jika hanya kita yang bisa menikmatinya? Mao Mao, misalnya, pernah menemukan seekor ular yang sangat langka yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan pergi memperlihatkannya kepada semua orang yang dapat ia temukan. Mereka tidak senang. Mungkin dorongan yang sama inilah yang memotivasi Ailan untuk ingin membiarkan lebih banyak orang membaca buku itu. Para perempuan di pavilion Giok memiliki beberapa koneksi di luar tempat kerja mereka sendiri. Namun Yinghua menghentikan, "Tunggu," katanya. "Aku rasa kita tidak seharusnya menunjukkannya kepada dayang istana lain. Kita harus berhati-hati dengannya." "Benar, mereka mungkin kehilangan buku itu," tambah Guiyuan. "Ya, kurasa begitu," kata Ailan dengan getir. Mao Mao mengambil buku itu. Apa yang hendak ia sarankan mungkin biasanya tidak dapat diterima, namun mempertimbangkan apa yang ia pikir sedang direncanakan Jinshi, ia memutuskan tidak masalah untuk kali ini. "Bagaimana jika kamu tidak memberikan buku yang asli," katanya, "melainkan membuat salinan untuknya?" Para dayang yang lebih rendah dalam hierarki mungkin tidak memiliki sarana, namun Ailan adalah pelayan untuk selir tinggi dan seharusnya bisa mendapatkan kertas, kuas, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menyalin teks. Dan jika ia tidak ingin menghabiskan waktu atau uang, yah, ia tidak harus melakukannya. "Apa?" kata Ailan, sama sekali tidak menduga saran Mao Mao. "Kupikir mereplikasi ilustrasinya akan sulit, namun tulisanmu sangat indah, jadi aku rasa menyalin teksnya tidak akan menjadi masalah bagimu." Para produsen buku itu tentu saja akan lebih senang jika para perempuan itu membeli salinan lain sebagai gantinya. Namun ketika itu tidak memungkinkan, sesuatu seperti ini adalah satu-satunya solusi. Meskipun mungkin terlalu banyak meminta Ailan untuk mengilustrasikan buku itu sendiri, ia bisa memberikan salinan yang sangat bisa dibaca dari teksnya, yang sebenarnya itulah yang diperlukan. "Aku mengerti. Itu masuk akal." Mata Ailan mulai bersinar dengan cahaya baru. "Aduh, kamu benar-benar akan melakukan semua pekerjaan itu?" "Yinghua, jangan bilang begitu," tegur Guiyuan padanya. Mao Mao meletakkan buku itu dengan hati-hati di depan Ailan dan bertekad untuk kembali bekerja. Waktu istirahat mereka hampir habis. Bagaimanapun, jadi mereka semua perlu bergegas atau Hong Niang akan menghantam mereka seperti sambaran petir. Ini semua adalah cara yang sangat berputar-putar bagi Jinshi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, pikir Mao Mao. Dengan buku-buku, apapun jenisnya, yang beredar lebih bebas di istana belakang, setidaknya beberapa orang akan belajar membaca. Ketika dulu Mao Mao pernah melayani Jinshi secara langsung, ia punya beberapa kesempatan untuk melihat sebagian dokumen yang ia tangani dalam pekerjaannya. Jinshi pernah meminta pendapatnya tentang satu proyek, murni karena rasa ingin tahu, tentu saja. Ia bertanya-tanya bagaimana angka melek huruf di kalangan perempuan istana belakang bisa ditingkatkan. Mao Mao mendapatkan pengalaman langsung tentang betapa baiknya rencana Jinshi bekerja. Ia memegang ranting di tangannya, menggores aksara Xiaolan di tanah. Xiaolan sendiri menonton dengan seksama, lalu mencoba menirunya. Xiaolan selalu tampak lebih tertarik pada camilan daripada apapun dalam hidupnya. Mao Mao terkejut ketika ia pertama kali datang padanya dan memintanya mengajari membaca dan menulis. Ketika Mao Mao bertanya mengapa, Xiaolan mengatakan perempuan yang selalu membacakan cerita untuknya telah berhenti.
Suara perempuan itu akhirnya habis setelah terus-menerus dimohon oleh para dayang istana yang buta huruf untuk membacakan bagi mereka. Ia perempuan yang baik hati, namun demikian, dan telah setuju untuk membuat salinan buku jika yang lain mau berusaha untuk belajar membacanya sendiri. Jadi ada orang lain di luar sana yang berpikir sejalan dengan Ailan. Sungguh penawaran yang sangat dermawan, mengingat harga kertas. Mao Mao telah menyarankan bahwa ia bisa membacakan untuk Xiaolan, namun perempuan lain itu menggelengkan kepala. Ia sudah baik hati menuliskannya untukku, jadi aku tak bisa berlaku curang seperti itu. Mao Mao mengacak-acak rambut Xiaolan dengan penuh kasih. Ia pikir ia sedang memberikan tepukan yang bersahabat, namun kebanyakan berhasil membuatnya berantakan ke segala arah, mendapatkan tatapan kesal dari Xiaolan. Demikianlah, waktu yang biasanya mereka gunakan untuk bergosip dialihkan untuk belajar menulis. Xiaolan menggenggam rantingnya dengan ekspresi konsentrasi mendalam. Aksara Xiao, yang hanya terdiri dari beberapa goresan pendek berdekatan satu sama lain, masih terlihat seperti tumpukan serangga mati baginya, namun cukup sederhana dan ia bisa mengenalinya. Lan, bagaimanapun, adalah aksara yang jauh lebih rumit dan memberinya banyak kesulitan. Mao Mao menulis aksara itu di tanah lagi, rapi dan besar. Kali ini ia memecahnya berdasarkan 3 komponen radikalnya untuk memudahkan Xiaolan memahaminya. Di atas, ada 3 goresan sederhana yang melambangkan rumput, di bawahnya, sebuah aksara yang sendirinya berarti gerbang, dan di dalam gerbang itu adalah aksara untuk timur. Mao Mao mulai dengan menyuruh Xiaolan berlatih bagian-bagiannya satu persatu. Aku tidak tahu namaku sendiri ternyata begitu sulit. Xiaolan mendapat nilai lulus untuk radikal rumputnya, namun dengan susah payah, namun gurunya bersikeras agar ia mengulang bagian gerbang dan timur. Faktanya adalah, Mao Mao tidak yakin aksara apa yang digunakan untuk nama Xiaolan. Orang tua Xiaolan sendiri mungkin tidak bisa membaca. Namun ia berasumsi akan tepat menggunakan aksara yang paling umum untuk nama itu. Ketika Mao Mao dulu diajarkan membaca, ia dimulai dengan namanya sendiri. Ini penting, diajarkan padanya, untuk membantumu mengetahui dari mana asalmu. Namun kemudian, ia sering diberitahu bahwa ia memiliki semua pesona kucing liar. Jika kamu belajar menulis aksara-aksaranya, kamu jelas akan akhirnya belajar membacanya juga. Namun apakah kamu lebih suka fokus hanya pada membaca untuk sekarang? Tanya Mao Mao, namun Xiaolan menggelengkan kepala. Jika kita mau meluangkan waktu, lebih baik aku belajar menulisnya juga. Itu hanya bisa membantu dalam jangka panjang, bukan? Itu benar. Kemampuan membaca dan menulis membuka banyak peluang kerja. Bahkan di istana belakang, perempuan yang bisa membaca ditempatkan pada pekerjaan yang relevan dan diperlakukan lebih baik daripada dayang-dayang laundry yang bisa digantikan. Bahkan dikatakan bahwa seorang dayang istana yang sangat berprestasi mungkin mendapati dirinya dipindahkan ke tugas administratif di luar istana belakang. Aku harus mencari pekerjaan untuk diriku sendiri setelah pergi dari sini. Lebih baik aku belajar selagi ada kesempatan. Jadi Xiaolan berusaha merencanakan masa depan dengan caranya sendiri. Ia datang ke istana belakang sekitar waktu yang sama dengan Mao Mao. Masa dinas berlangsung 2 tahun, jadi ia sudah setengah jalan dalam kontraknya. Mengingat bahwa ia telah dijual untuk mengabdi oleh orang tuanya, tampaknya tidak mungkin ia bisa berharap untuk pulang ke rumah ketika waktunya habis. Kulihat. Mungkin kita perlu membuat pelajarannya sedikit lebih intensif. Kalau begitu, kata Mao Mao, lalu ia mulai menulis dengan cepat di tanah. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang ini? Itu berbunyi. Dongcong Xia Chao. Ulat jamur. Baik. Dan ini? Mantu Luo Hua. Kecubung. Dan, yang ini? Gegen. Akar kudzu.
Apakah kata-kata ini sering muncul? Mao Mao tidak berkata apa-apa, hanya dengan enggan menghapus kosakata yang telah ia tuliskan dan menggantinya dengan istilah-istilah yang lebih umum.